Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosidatul Hikmah Sakinah dengan NIM 07011128242914. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar hukum dagang. Secara sederhana, hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum dagang dapat dikatakan sebagai hukum perdata karena ia harus berurusan dengan hubungan hukum antara individu. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hukum dagang, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar keberadaan hukum itu sendiri. Kenapa hukum itu ada? Bagaimana hukum berkembang di berbagai negara? Dan apa kaitannya dengan sistem hukum dagang yang berlaku di Indonesia? Yakni 1. Keberadaan hukum, 2. Kebutuhannya, 3. Setiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, 4. Negara-negara serikat, 5. Sumber hukum, 6. Konstitusi negara bagian, 7. Anggaran dasar dan hukum umum, 8. Hukum nasional, 9. Keseragaman. 1. Abad pertengahan. Pada masa ini, hukum dagang lahir dari kebiasaan para pedagang yang tergabung dalam serikat dan perusahaan. Mereka menciptakan aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa, bahkan memiliki pengadilan khusus. Hukum dagang bersifat adat dan profesional. 2. Hukum kodifikasi. Memasuki abad ke-19, hukum tidak lagi hanya berlaku pada pedagang, tapi berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, atau dikenal sebagai actos de demercio. 3. Memasuki abad ke-20, hukum dagang kembali mendekati pendekatan subjektif. Kali ini fokusnya bukan lagi pada pedagang, melainkan pada perusahaan dan pengusaha sebagai pelaku utama kegiatan dagang modern. Hukum dagang bersumber dari berbagai peraturan mulai dari undang-undang nasional hingga hukum internasional. 1. CDC dan hukum komersial utama. Kode dagang Spanyol atau CCO disusun sejak 1885, namun karena perubahan zaman dan munculnya kontrak serta institusi baru, kini banyak hal di luar CCO diatur oleh undang-undang khusus. CCO hanya mengatur hal-hal mendasar seperti status pedagang dan kontrak tertentu. 2. Bea cukai. Bea cukai dalam hukum dagang berasal dari kebiasaan para pedagang yang telah dilakukan berulang kali. Kelebihannya, aturan ini mudah diterapkan karena berasal dari pengalaman pedagang langsung hingga lebih fleksibel dan relevan. Namun, ia sulit dibuktikan karena bersifat tidak tertulis dan tidak efisien dalam bisnis modern. Kemudian ada hukum umum. Dalam hukum dagang, ia berfungsi sebagai pelengkap dan cadangan dalam menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum di dunia bisnis. Meskipun biasanya berada di bawah hukum dagang dan kebiasaan, dalam beberapa kasus, hukum dagang dapat lebih diutamakan dibanding kebiasaan dagang yang telah berlangsung lama. Hukum dagang bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan dengan menyediakan aturan yang fleksibel. Sejak abad pertengahan, hukum dagang berkembang dari kebiasaan pedagang, yakni lex mercatoria, dan terus beradaptasi untuk mendukung transaksi komersial. Kebebasan berkontrak, prinsip prediktibilitas, serta instrumen hukum seperti keagenan, surat wasal, dan kepentingan keamanan diciptakan untuk mempermudah transaksi bisnis. Hukum dagang juga mengintegrasikan kebiasaan perdagangan ke dalam sistem hukumnya, memungkinkan inovasi seperti uang elektronik dan kartu kredit. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur aktivitas perdagangan. Ia berkembang dari kebiasaan pedagang menjadi sistem hukum yang formal, bersumber dari berbagai peraturan nasional dan internasional. Tujuannya adalah memberi kepastian hukum dan fleksibilitas bagi dunia usaha agar kegiatan bisnis dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.